Vano mencoba menghibur mereka, terlepas dari apakah Kinan bisa menang atau tidak, kita harus mencoba. Kita tidak bisa hanya duduk di sini dan tidak melakukan apa-apa. Kamu benar, tapi aku yakin Kinan akan menang. Bahkan jika dia tidak bisa, kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk melindunginya. Jessie berjanji dengan sungguh-sungguh. Orang-orang itu mengangguk, mereka akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk memastikan keselamatannya. Ada kilau di mata Kinan dan dia mengangguk. Terima kasih, aku akan ikut berjuang. Aku tidak akan memberi musuh kita kesempatan untuk menyakiti Ki. Meskipun tujuannya yang lebih besar adalah untuk tidak membiarkan teman-temannya mati atas namanya. Jessie dan yang lainnya senang dia telah berjanji untuk ikut lomba. Namun, Kinan hanya bisa memaksakan senyum. Dia menduga hal-hal tidak sesederhana itu. Kinan menoleh ke Vano, dan tatapannya bertemu dengan mata gelapnya. Pria ini, apalagi yang telah dia lakukan dalam kegelapan? Kinan tiba-tiba berdiri dan memberitahu Vano, aku punya pertanyaan pribadi untukmu. Kemudian, dia naik ke kamar tidur. Vano mengikutinya ke kamar tidur dan menutup pintu di belakangnya. Apa yang ingin kau tanyakan padaku? Vano bertanya dengan seringai jahat. Kinan berbalik untuk menatapnya dan bertanya langsung, apalagi yang kamu sembunyikan dariku? Vano tanpa sadar mengalihkan pandangannya sedikit sebelum menjawab, mengapa kamu menanyakan itu? Kinan mengamati wajahnya, tidak membiarkan satu gerakan wajah pun luput dari deteksinya. Kamu masih memiliki sesuatu yang kamu sembunyikan dariku, bukan? Aku tidak menyembunyikan apa-apa darimu, kamu jangan terlalu memikirkan ini. Vano mengabaikannya sambil tersenyum, dan dia berjalan untuk menepuk kepalanya. Namun, Kinan tidak meresponnya sama sekali. Aku bisa merasakan bahwa kamu menyembunyikan sesuatu dariku. Pasti ada alasan lain mengapa kamu ingin aku bergabung untuk pemilihan ini dengan sangat tegas. Sepasang mata jernih Kinan terkunci padanya. Aku ingin mendengar yang sebenarnya, jadi jangan coba berbohong padaku. Tangan Vano yang membelai kepalanya berhenti. Dia meletakkan tangannya sambil menghela nafas. Terkadang menjadi terlalu pintar bukanlah hal yang baik. Tapi aku tidak menyembunyikan hal buruk darimu, jadi tidak masalah jika kamu tidak mengetahuinya. Namun, karena ini terkait denganku, aku harus mengetahuinya, Kinan bersikeras. Dia tidak berniat untuk mengomel padanya, tetapi dia tidak ingin tidak menyadari pengorbanan yang telah dilakukan Vano untuknya. Vano, aku bukan wanita yang hanya tahu bagaimana menikmati pengorbanan orang lain. Kamu bisa memberitahuku apa saja, kita bisa berbagi beban bersama, aku tidak suka ada rahasia seperti ini. Vano menatap jauh ke dalam matanya dan tersenyum tak berdaya. Baik, kamu menang. Alasan aku ingin kamu berpartisipasi dalam pemilihan presiden bukan hanya karena aku ingin memastikan keselamatanmu, tetapi juga aku punya cara pasti untuk membantumu menang. Kinan melebarkan matanya karena terkejut. Vano memperhatikan kebingungan di wajahnya dan menjelaskan dengan berbisik, keluarga Dirgantara tidak sesederhana seperti yang kita lihat di permukaan. Kita juga memiliki kekuatan dalam kegelapan. Namun, kecuali jika benar-benar diperlukan seperti ketika keluarga Dirgantara menghadapi kepunahan nyata, kita tidak akan menggunakan kekuatan ini. Ini akan membantu kita mendapatkan apapun yang kita inginkan, termasuk kursi kepresidenan. Keluarga Dirgantara tidak tertarik dengan jalan politik, jadi kita telah mempertahankan kekuatan sebagai upaya terakhir. Namun, kamu membutuhkan kursi kepresidenan sekarang, aku ingin membantumu menang. Vano mengatakan itu dengan tenang dan lugas, tapi Kinan bukan orang bodoh. Dia mengorbankan asuransi keluarga Dirgantara untuk membantunya memenangkan kursi kepresidenan. Bukankah itu akan menjadi pemborosan raksasa? Selanjutnya, keluarga Dirgantara akan terkena bahaya setelah dia menggunakan kekuatannya. Apakah hanya sekali? Kinan bertanya.
Vano mengangguk dengan murah hati. Iya, tapi bagiku, itu sangat berharga. Bagaimana nilainya? Kinan sedikit mengernyit. Ini adalah kartu truf keluarga Dirgantara, dan kamu akan menyia-nyiakannya untukku. Bagaimana nilainya? Ini sangat berharga, kata Vano tegas. Dia memandangnya dan berkata, bagimu, semuanya sepadan. Ditambah lagi, ini terkait dengan keselamatanmu. Krisis ini lebih besar dari apapun yang kita hadapi. Aku tidak bisa membiarkan kecelakaan menimpamu. Aku tahu, Kinan mengangguk. Tetapi aku memiliki banyak cara yang dapat aku gunakan untuk melindungi A sendiri. Saya akuidak akan mengekspos diriku pada bahaya. Sampai kita mencapai titik tidak bisa kembali, kita tidak boleh menyia-nyiakan kartu truf seperti itu. Bagaimanapun, kamu tidak dapat melakukan ini, situasinya tidak cukup mengerikan. Aku dengan tegas menentang ini. Kau pikir aku tidak memikirkan itu? Vano menariknya masuk dan menatap matanya. Jika situasi tidak menuntutnya, tentu saja aku tidak akan mencabut kartu as ini. Tetapi situasi ini menuntutnya, kamu harus menang apapun yang terjadi. Kami tidak dapat membuat langkah yang salah sekarang, aku tidak bersedia bertaruh dengan kehidupanmu. Setelah jeda, Vano berkata dengan tercekik, karena kamu adalah kartu asku, satu-satunya hal yang aku sayangi, satu-satunya hal yang tidak bisa hilang dariku. Mata Kinan berkilau. Kata-kata Vano sangat menyentuhnya. Dia tahu dia peduli padanya, tetapi dia tidak tahu bahwa dia peduli padanya sampai-sampai dia rela mengorbankan apapun, bahkan kartu truf keluarga Dirgantara. Vano sepertinya memperhatikan perasaan rumit di hatinya, dan dia melembutkan suaranya untuk menghiburnya. Sebenarnya, kamu tidak perlu merasa begitu tertekan. Karena keluarga Dirgantara telah memperoleh kartu truf sebelumnya, kita bisa melakukannya lagi. Tapi jika aku kehilanganmu, di mana aku akan menemukan Kinan yang lain? Tapi tidakkah menurutmu sia-sia menggunakannya padaku? Kinan, apakah kamu sangat menghargai hidupmu? Kilatan kekesalan muncul di wajah Vano. Pernahkah kamu memikirkan kemungkinan negara mengorbankanmu untuk menghindari perang meskipun mereka tahu kamu dijebak? Mereka mungkin mempercayaimu sekarang, tetapi tidak ada yang bisa memastikan masa depan. Demi seluruh negara, terkadang pengorbanan seseorang harus dilakukan. Di dunia ini, ada terang dan kegelapan dan ada kegelapan dalam diri kita masing-masing. Tak satu pun dari mereka akan mengorbankan seluruh negara untuk menyelamatkan satu orang. Bahkan jika mereka mau, negara lain tidak akan mengizinkannya. Jadi satu-satunya cara kamu bisa menyelamatkan diri adalah dengan memiliki seluruh negeri. Dengan begitu tidak ada bahaya yang akan datang padamu. Hanya dengan hidup kamu bisa menyerang balik. Jangan sembrono pengorbanan yang telah aku berikan padamu, mengerti? Kinan tercengang. Tentu saja, dia mengerti apa yang dikatakan Vano. Jika musuh mereka menjebaknya, maka dia akan berada dalam posisi yang tidak dapat dipertahankan. Musuh mereka akan menggunakannya sebagai alasan untuk memulai perang, memaksa negara ini untuk menyerahkannya. Jika negara ini memutuskan untuk melindunginya, akan ada perang skala penuh. Untuk mencegah hilangnya nyawa, kemungkinan mereka mengorbankan dirinya akan tinggi. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Tidak peduli seberapa pintar dia atau seberapa banyak dia berkorban, itu tidak akan ada gunanya. Bahkan Vano tidak akan bisa menyelamatkannya. Tidak ada kekuatan individu yang dapat menandingi kekuatan seluruh negeri, satu-satunya pilihan adalah membuatnya berada di level yang sama dengan musuh mereka. Baik, kita akan melakukannya dengan caramu, tiba-tiba Kinan berjanji. Aku harus memenangkan kursi kepresidenan, dan kali ini, kita bangkrut.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.